Di sini saya akan memaparkan tentang bab 3, yaitu teknologi di sekitar kita. Ide pokok teks. Ide pokok adalah gagasan umum yang dijelaskan oleh ide pendukung yang lebih spesifik. Satu paragraf biasanya memiliki satu kalimat utama yang menyatakan ide pokok. Kalimat utama dapat terletak di berbagai bagian paragraf dan dapat tersirat di seluruh teks. Pada paragraf induktif, bagian belakang, ide pokok biasanya ditekankan menggunakan kata kunci. Contoh seperti adalah, dengan, demikian, sebagai, jadi, intinya. Apa itu ide pendukung teks? Ide pendukung merupakan ide yang memperjelas ide pokok agar pembaca memahami makna paragraf. Bentuknya dapat berupa data, kalimat penjelas, kronologi, serta sebab dan akibat dari peristiwa. Ide pendukung sering menggunakan kata misalnya, contohnya, artinya, akibatnya, selain itu, dan dampaknya. Selanjutnya ada ide pokok dan ide pendukung dalam buku. Ide pokok dan ide pendukung dapat ditemukan dalam teks panjang berbentuk buku. Penulis menentukan ide pokok yang menarik agar pembaca tertarik. Ide pokok berupa informasi, ilmu pengetahuan, hiburan, mendidik, dan sebagainya. Ide pokok dikembangkan melalui kalimat, paragraf, subbab, dan bab. Ide pokok buku dapat diperoleh dengan memperhatikan bagian-bagian buku sebagai berikut. A. Judul di halaman cover depan buku. B. Halaman cover bagian belakang buku berupa ikhtisar isi buku. C. Daftar isi buku yang memberikan gambaran kepada pembaca mengenai isi buku secara utuh. Selanjutnya ide pokok dan ide pendukung untuk resensi. Ide pokok dan ide pendukung sebuah buku dapat dituliskan dalam resensi. Resensi adalah pembicaraan atau ulasan tentang buku dan penilaian karya. Untuk menulis resensi buku, perhatikan unsur-unsurnya sebagai berikut. A. Judul resensi. B. Sampul buku. C. Identitas buku. D. Bagian pendahuluan. E. Isi resensi. Dan F. Penutup. Pengertian dan ciri hipotesis. Hipotesis adalah anggapan yang dianggap benar tetapi belum terbukti. Ciri-cirinya meliputi pernyataan mengenai hubungan antara dua variabel, dirumuskan jelas dan singkat, serta dapat diuji kebenarannya. Apa itu diskusi? Diskusi adalah komunikasi dua arah yang merupakan satu bentuk tukar pikiran atau pembicaraan secara teratur dan terarah mengenai suatu masalah. Jenis dan syarat diskusi. Ada berbagai jenis diskusi seperti diskusi kelompok, kongres, rapat, simposium, lokakarya, seminar, dan diskusi panel. Syarat diskusi diantaranya ada permasalahan yang perlu dicari pemecahannya. Ada ketua atau moderator, ada peserta, ada pertukaran pendapat, dan ada simpulan yang disetujui. Apa saja tahapan dari berdiskusi? Yang pertama itu ada menentukan personel yang bertugas sebagai pembicara. Yang kedua, pembicara menyampaikan masalah yang akan dibahas. Yang ketiga, peserta diskusi santun membahas dan mencari pemecahan permasalahan yang disajikan pembicara. Yang keempat, moderator memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan tanggapan. Yang kelima, apabila tercapai kesepakatan pemecah masalah, ditetapkan suatu kesimpulan. Dan yang terakhir, moderator membacakan kesimpulan yang telah disepakati. Ciri teks diskusi. Ciri teks diskusi sebagai berikut. A. Struktur terdiri atas isu atau permasalahan, argumen mendukung, argumen menentang, analisis dan refleksi, serta saran, simpulan atau rekomendasi. B. Memuat informasi yang bersifat informatif, argumentatif. C. Ciri kebahasaannya dominan menggunakan konjungsi intrakalimat dan antar kalimat, khususnya kata hubung perlawanan. Misalnya tetapi, tapi, akan tetapi, namun, sedangkan. Kata modalitas misalnya harus, akan, ingin, mungkin. Dan kata kerja aksi misalnya menyebabkan, mengakibatkan.